Kebanyakan dari kita pasti sudah pernah dengar kata 27 Club yang merupakan sebuah klub yang secara tidak langsung berisikan orang-orang terkenal, terutama musisi yang meninggal pada usia ke-27 tahun, yang kebanyakan diantaranya karena penyalahgunaan narkoba dan alkohol, dan juga tindak kekerasan seperti penghilangan nyawa atau bunuh diri. Hai guys, selamat datang di channel Wow Ternyata. Di video kali ini kita akan membahas kehidupan seorang penyanyi dan juga penulis lagu asal Inggris bernama Amy Winehouse yang meninggal di usia 27 tahun dan menjadi bagian dari 27 Club. Wanita bernama lengkap Amy Jade Winehouse lahir pada tanggal 14 September tahun 1983 di Rumah Sakit Case Farm di Gordon Hill, Enfield dari pasangan Mitch Winehouse dan Janice Winehouse. Ayahnya yang bernama Mitchell merupakan seorang supir taksi yang juga mempunyai pekerjaan sampingan sebagai seorang pemasang panel jendela, sedangkan ibunya yang bernama Janice merupakan seorang apoteker. Amy merupakan anak bungsu dari dua orang bersaudara dan dia mempunyai seorang kakak laki-laki bernama Alex Winehouse yang umurnya 4 tahun lebih tua daripada Amy. Ayah dan ibu Amy merupakan orang Yahudi dan mereka membesarkan anak-anaknya dengan tradisi dan budaya Yahudi dengan sangat ketat. Selain itu, Amy juga dibesarkan dengan musik mengalir di dalam darahnya karena ayahnya merupakan seorang penyanyi semi profesional dan sering memperdengarkan musik jazz kepada anak-anaknya, terutama musik-musik Frank Sinatra yang akhirnya juga menjadi salah satu inspirasi dari musik-musiknya Amy. Sejak kecil, Amy sebenarnya sudah sering sekali menunjukkan bakat musiknya, terutama dalam bernyanyi. Dia suka banget bernyanyi di rumah, sama seperti ayahnya. Amy selalu mengidolakan dan sangat mencintai ayahnya, namun sayangnya Amy tidak benar-benar bisa menghabiskan banyak waktu bersama ayahnya. Hal ini dikarenakan si Mitch bekerja sebagai seorang supir taksi yang berkeliling di kota London dan baru pulang ke rumah sekitar jam 11 malam. Tentu saja secara umum anak-anak pasti udah tidur pada jam-jam segitu, tapi demi bisa menghabiskan sedikit waktu dengan anak-anaknya, Mitch malah mengubah pola tidur anaknya di mana dia akan membangunkan mereka pada saat dia pulang kerja. Kemudian dia akan menghabiskan waktu sekitar 1-2 jam sebelum akhirnya anak-anaknya itu diperbolehkan untuk kembali tidur. Sementara itu, Janice, ibu Amy, sehari-hari membesarkan kedua anaknya sendirian ketika suaminya pergi bekerja. Dan dia merasa cukup kesulitan, terutama ketika kedua anaknya saling cekcok. Amy seringkali merasa iri kepada Alex, dan dia suka melakukan hal-hal gila untuk mencari perhatian, dan ini akhirnya menjadi kebiasaan Amy seumur hidup. Sampai pada tahun 1992 ketika si Amy berusia 9 tahun, orang tuanya akhirnya bercerai karena ayahnya ini ternyata berselingkuh. Sebenarnya perselingkuhan ayahnya ini udah berlangsung sangat lama, dimulai dari ketika Amy masih berusia 18 bulan. Waktu itu ayahnya yang bekerja sampingan menjadi pemasang panel jendela bertemu dengan seorang wanita bernama Jen yang berusia 13 tahun lebih muda darinya dan bekerja sebagai manajer pemasaran di sana. Tapi kenapa Mitch menunggu waktu begitu lama sebelum akhirnya dia meninggalkan keluarganya demi Jen? Ternyata itu karena dia menunggu putranya melewati bar mitzvah yang merupakan tradisi orang Yahudi yang berupa ritual penandaan kedewasaan bagi anak laki-laki yang memasuki usia 13 tahun. Sebenarnya bagi anak perempuan Yahudi juga ada sebuah tradisi bernama bat mitzvah, yaitu perayaan kedewasaan ketika seorang anak perempuan memasuki usia 12 tahun. Tapi sayangnya Mitch tidak mampu menunggu lebih lama lagi. Jadi akhirnya dia mengabaikan bat mitzvah yang seharusnya juga dilewati Amy bersama ayahnya. Padahal Amy begitu mencintai ayahnya dan pasti dia pengen ayahnya ada bersama dia di perayaan itu. Sementara Jenny selalu menutupi semua keretakan rumah tangganya. Jadi anak-anaknya tuh nggak tahu ada masalah apa dan mereka bahkan nggak tahu kalau ayahnya itu berselingkuh. Jadi mereka ya bertanya-tanya, kenapa ayah meninggalkan kita kalau kondisi rumah tangga itu baik-baik aja. Sebelum kedua orang tuanya berpisah, Amy sebenarnya merupakan anak yang baik dan juga ceria. Tapi setelah perceraian kedua orang tuanya, dia akhirnya menjadi anak yang pemberontak, mulai memakai banyak riasan dan rok mini sejak usia 9 tahun. Mitch sendiri dikatakan sering berpindah-pindah ke berbagai kota dan kadang-kadang kembali ke London, hingga akhirnya pada tahun 1993, dia bangkrut dan mengajukan pilot untuk menghapus hutang-hutangnya. Meskipun dinamika keluarganya cukup aneh, tapi sebenarnya masa kecil Amy bisa dibilang cukup normal. Dia masuk ke sekolah teater, di mana ibu dan neneknya itu selalu ada buat nge-support dia. Nenek Amy yang bernama Cynthia adalah pendukung terbesarnya. Dia juga memiliki bakat dalam musik, dan Amy belajar banyak dari neneknya itu. Ketika si Amy berusia 13 tahun, dia mendapatkan beasiswa di Sylvia Young Theatre School, yang merupakan sebuah sekolah bergengsi dengan alumni cukup terkenal.
seperti Dua Lip, Rita Ora, dan Daniel Collier. Namun sayangnya saat itu Amy mengalami depresi yang membuat dia mengkonsumsi obat antidepresan pada usia 14 tahun. Dan ketika dia berusia 15 tahun, dia mulai mengalami bulimia dan anoreksia. Ironisnya sebenarnya si Amy ini pernah cerita ke ibunya. Dia pernah bilang kalau dia tuh punya pola makan yang bagus, yaitu dengan cara memakan lalu memuntahkannya kembali. Tapi sayangnya Janice dan Mitch menganggap hal itu cuma sebagai fase remaja Amy yang suatu hari bakal dia lewati. Nah, ketika dia berusia 16 tahun, Amy meninggalkan Sylvia Young Theatre School dan pindah ke sekolah Mill Hill Mount School dan Bridge School di London. Di Bridge School, dia mendedikasikan hampir seluruh waktunya untuk membuat musik. Dan di sana juga dia bertemu dengan seorang manajer bernama Nick Shermansky yang pada waktu itu baru berusia 19 tahun. Mereka akhirnya mulai bekerja sama dan menandatangani kontrak pertama pada tahun 2002 dengan Island Records. Lalu pada tanggal 20 Oktober tahun 2003, akhirnya album pertamanya yang berjudul Frank dirilis. Amy kemudian muncul di dunia musik dengan tatanan rambutnya yang ikonik seperti sarang lebah dan juga menjulang tinggi, dengan wing eyeliner dan gaun ketat bermotif macan tutul. Album Frank sendiri terjual 1 juta kopi di Inggris, dan Amy mulai memenangkan penghargaan musik pertama kali dalam hidupnya. Dengan sangat cepat, si Amy berhasil mendapatkan popularitas yang luar biasa di bidang musik. Selain musiknya, ternyata kehidupan cinta Amy juga tidak kalah terkenal dengan prestasinya. Semua hubungan yang dia jalanin selalu menjadi sorotan publik. Namun hubungan dia yang paling toksik adalah hubungan yang dia jalani bersama dengan Black Fielder Civil yang berusia 1 tahun lebih tua daripada si Amy. Black berasal dari keluarga yang berantakan dan dia juga menderita depresi berat dan juga suka menyakiti dirinya sendiri sejak dia berusia 9 tahun. Dan sama seperti Amy, Black juga bereksperimen dengan obat-obatan dan alkohol untuk mengatasi rasa depresinya. Mereka berdua itu pertama kali ketemu di sebuah pub di Camden. Waktu itu si Amy berusia 21 tahun, sedangkan si Black berusia 22 tahun. Sejak awal mereka udah saling tertarik satu sama lain. Mereka kemudian bermain biliar, terus saling menggoda satu sama lain, dan sejak itu mereka menjadi tidak pernah terpisahkan. Mereka bukan cuma menjadi kecanduan satu sama lain, tapi mereka bersama-sama juga kecanduan akan banyak hal, termasuk alkohol dan juga zat-zat terlarang. Tapi yang namanya hubungan orang yang masih muda ya, tentu aja semuanya pasti ada pasang dan surutnya. Hingga pada akhirnya pada bulan Agustus tahun 2005, si Amy mendapatkan SMS dari Black yang meminta berpisah karena katanya Black sudah menemukan gadis lain. Black bilang bahwa sebenarnya seharusnya itu dia dan Amy hanya berteman saja. Amy jelas merasa sangat terpukul oleh hal ini, tapi sayangnya tidak ada satu hal pun yang bisa dia lakukan untuk mendapatkan hatinya si Black kembali. Hidup Amy jadi makin berantakan sejak itu, dia hampir nggak makan dan cuma menghabiskan waktunya berhari-hari terbaring di tempat tidur sambil merokok ganja. Dia juga nggak mau keluar karena semua tempat akan mengingatkannya pada Black. Namun ternyata rumah juga tidak cukup aman baginya, karena bahkan dinding rumah pun bisa mengingatkannya pada kenangan bersama Black. Manajer Amy yang bernama Nick melihat betapa menyedihkan kondisi Amy saat ini. Si Nick akhirnya menghubungi orang tua Amy dan meminta mereka datang untuk membantu dia. Tapi sayangnya tidak satupun dari mereka yang mau membantu dia. Akhirnya Nick berusaha untuk meyakinkan Amy pergi ke rehabilitasi. Awalnya si Amy ragu, tapi akhirnya dia berkata bahwa dia mau ke rehabilitasi kalau ayahnya itu mengizinkannya. Amy dan Nick pun akhirnya menemui ayah Amy, dan sampai di sana Amy langsung meringkuk di pangkuan ayahnya seperti anak kecil. Karena si Amy sayang banget sama ayahnya, akhirnya dia malah menceritakan hal-hal yang baik doang ke bapaknya pada saat itu, sehingga bapaknya berpikir bahwa Amy saat itu baik-baik aja dan dia tidak membutuhkan rehabilitasi. Apalagi menurut bapaknya, kalau si Amy melakukan rehab, maka itu akan berpengaruh ke karirnya, di mana dia akan semakin sedikit tampil dan juga itu berarti semakin sedikit uang. Ya akhirnya Amy nggak jadi ke rehab, dan malahan dari sana dia membuat sebuah lagu berjudul Rehab yang diantaranya terdapat lirik sebagai berikut. Mereka memaksaku untuk rehab, tapi aku berkata tidak, tidak, tidak. Jadi bukannya melakukan rehabilitasi, si Amy malah diterbangkan ke Amerika untuk mulai mengerjakan album berikutnya. Di sana dia menggunakan penulisan lagu untuk memproses rasa sakitnya, yang kemudian menjadi salah satu lagu yang paling terkenal di album Back to Black. Lagu ini bercerita tentang kesedihan dan keputusasaan mendalam yang Amy rasakan setelah putus dengan Black. Sebenarnya waktu itu si Amy tuh lagi seneng-senengnya dengan sesi penulisan albumnya itu. Tapi sayangnya tiba-tiba dia mendapatkan berita yang paling menyedihkan, di mana neneknya yang sangat dia cintai jatuh sakit, yang membuat Amy bergegas kembali ke Inggris untuk menemani neneknya.
Namun sayangnya pada tanggal 5 Mei 2006, nenek Amy yang bernama Cynthia itu akhirnya meninggal dunia karena kanker paru-paru di usianya yang ke-79 tahun. Amy yang merasa kehilangan pendukung terbesarnya di dunia, merasa dunianya itu seperti hancur berkeping-keping. Dia akhirnya terjerumus ke dalam depresi yang lebih dalam, dan dia nggak bisa kembali ke Amerika untuk menyelesaikan rekaman albumnya. Dia terpaksa tinggal di London, dan dia mengerjakan penyelesaian akhir albumnya di sana. Album Back to Black dirilis pada tanggal 27 Oktober tahun 2006 ketika si Amy berusia 23 tahun. Dan lagunya ini ternyata meledak bukan hanya di Inggris, namun juga hingga di seluruh dunia. Amy segera menjadi seorang superstar dan pada bulan Februari tahun 2007 dia memenangkan penghargaan penyanyi solo wanita terbaik di Inggris. Tapi sayangnya ternyata Amy tidak siap dengan semua ketenaran dadakan yang dia dapatkan. Dia nggak suka dengan kehidupan selebriti, terutama dengan sorotan media dan paparazzi yang menampilkan seluruh privasi kehidupan seorang selebriti. Amy yang memang suka menampilkan diri apa adanya akhirnya dipandang sebagai seorang pemabuk dan juga pecandu. Apalagi setelah perilisan album keduanya, Amy kembali melakukan pesta minuman keras secara besar-besaran. Pada masa itu, Black kembali hadir untuk mengulurkan tangan dan memberi selamat kepada Amy atas albumnya. Dan cuma karena itu aja, Amy kembali jatuh cinta kepada Black dan hanya 6 bulan kemudian Black meminta Amy menikah dengan dia. Sebulan kemudian mereka menikah ketika Amy berusia 23 tahun, sedangkan Black berusia 24 tahun. Tidak ada satupun dari keluarga Amy maupun Black yang menghadiri pernikahan mereka. Janice, ibu Amy, mengatakan bahwa semasa Amy hidup, Janice bahkan tidak pernah sekalipun bertemu dengan Black. Black sendiri adalah seorang pemakai, jadi akhirnya si Black memperkenalkan heroin dan kokain kepada Amy. Dan dengan sangat cepat Amy menjadi kecanduan kepada dua zat itu. Pada konser di Cornwall pada bulan Juli tahun 2007, Amy tampil di panggung dalam keadaan mabuk dan terlihat sangat tidak sehat. Berat badannya menurun drastis dan penampilannya itu tampak sangat tragis dan juga menyedihkan. Amy bahkan beberapa kali terlihat memukul-mukul wajahnya dengan mikrofon karena dia lupa dengan lirik lagunya sendiri. Dia juga di sana mengumpat dan mengeluarkan kata-kata kasar, dan akhirnya dia keluar dari panggung meninggalkan bandnya untuk menjaga sisa pertunjukan bersama dengan 6.000 penonton yang merasa sangat kecewa berat. Hal ini tentu saja membuat dia dicemooh dan kondisi Amy pun semakin memburuk. Sampai suatu hari pada tanggal 4 Agustus tahun 2007, yaitu sebulan sebelum ulang tahunnya yang ke-24, Black menelpon manajer Amy dengan panik karena Amy ternyata overdosis di flatnya di Camden. Mereka pun segera membawa Amy ke rumah sakit. Dokter yang menangani Amy sampai bilang bahwa ini sebuah mujizat si Amy itu bisa selamat. Karena terdapat banyak zat kokain, heroin, dan juga alkohol sekaligus di dalam darahnya si Amy. Amy pun dirawat di sana sampai sembuh dan akhirnya dipulangkan. Namun ternyata berita tentang si Amy yang overdosis ini dengan cepat menyebar di media dan juga paparazzi. Mitch takut kalau hal ini akan mempengaruhi mentalnya si Amy, jadi akhirnya dia membawa Amy ke sebuah hotel di pedesaan untuk beristirahat dalam ketenangan. Mitch juga mengundang sekelompok temannya Amy untuk menginap di hotel yang sama, supaya Amy merasa bahwa dia sebenarnya masih memiliki support system di masa sulitnya ini. Tapi hanya beberapa jam setelah mereka semuanya tiba di hotel di pedesaan, jurnalis dan media mulai bermunculan, dan ternyata mereka sudah memesan tempat di hotel-hotel lain di pedesaan itu. Mereka sama sekali tidak memberikan Amy ruang dan waktu untuk pulih. Mereka mengikuti Amy, dan semua percakapan yang dilakukan Amy dan teman-temannya di pedesaan itu berakhir di surat kabar. Amy mengatakan bahwa dia merasa sangat ketakutan, baik akan kesehatannya maupun juga akan kehilangan privasinya. Seorang dokter yang juga datang mengunjungi Amy di hotel itu memberitahu teman dan keluarga Amy bahwa jika Amy overdosis lagi seperti ini, dia pasti akan mati. Namun bukannya memberi bantuan yang dibutuhkan oleh Amy, timnya malah meminta Amy mengemasi tasnya dan melakukan tur. Semua teman Amy memohon pada Mitch untuk membatalkan tur ini dan membantu Amy. Tapi Mitch menolak karena katanya kontrak sudah ditandatangani dan dia tidak ingin menghancurkan karir putrinya. Ternyata bukan hanya ayahnya aja yang gak peduli dengan kesehatan Amy, karena pada saat dibawa ke pedesaan, sebenarnya Amy sudah dites darahnya dan darahnya itu bersih dari zat-zat terlarang. Tapi pada hari yang sama, waktu dokter kembali dan melakukan tes darah lagi, ada heroin di dalam darah Amy. Ternyata Black sempat memberikan heroin pada Amy saat dia mampir sebentar ke kamarnya Amy. Akhirnya mereka harus membatalkan beberapa tur di Amerika dan juga Eropa. Pada bulan Agustus tahun 2007, Amy dan Black akhirnya setuju untuk menjalani rehabilitasi dengan syarat mereka harus pergi bersama. Padahal dokter mengatakan bahwa hubungan mereka itu tidak sehat dan itu merupakan masalah besar dan akan sulit bagi mereka berdua lepas dari zat jika mereka direhabilitasi bersama.
Tapi mereka berdua kekeh dan gak peduli, dan mereka memaksa untuk menjalani rehabilitas itu bersama-sama. Pada tanggal 8 Agustus tahun 2007, tepatnya 3 hari setelah mereka berdua keluar dari rehabilitasi, paparazzi membeberkan sebuah foto di mana Amy menggunakan riasan hitam di seluruh wajahnya dan terdapat memar, dan Amy terlihat dalam keadaan mabuk. Ternyata setelah mereka keluar dari rehabilitasi, Amy dan Black kembali menikmati pesta narkoba. Dan esok paginya tabloid membuat foto Amy menggunakan sepatu balet yang berlumuran darah dengan memar di leher dan juga perban di lengannya. Lalu suatu hari ketika Black berusia 26 tahun, dalam keadaan yang mabuk berat, dia menyerang seorang pemilik pub dan menyebabkan orang itu harus dioperasi dan juga harus memasang plat logam di wajahnya. Black mencoba menyuap pria itu dengan menawarinya 200.000 pound sterling, tapi justru itu membuat Black mendapatkan tambahan tuntutan, yaitu bukan hanya pemukulan tapi juga penyuapan. Black akhirnya mendapatkan hukuman 27 bulan penjara, dan hal ini tentu saja membuat kondisi Amy menjadi semakin parah. Amy yang gak pernah sama sekali gak ada Black di sisinya, menjadi sangat kesepian. Dan di sini Amy jadi tidak pernah keluar rumah sama sekali, dan dia hampir tidak pernah makan. Setiap hari dia cuma minum alkohol sampai dia tertidur lelap. Mitch mencoba membantu Amy dan menawarkannya rehabilitasi berkali-kali, tapi berkali-kali itu pun Amy terus menolak sampai akhirnya Mitch berhenti mencoba. Manajernya Nick kemudian memutuskan untuk melakukan intervensi pada tanggal 24 Januari tahun 2008 dengan mengatakan bahwa mereka telah menandatangani kontrak yang menyatakan bahwa Amy tidak akan pernah bisa melakukan konser dan juga tidak akan pernah bisa rekaman lagi kecuali dia bersih dari semua obat-obatan. Amy akhirnya karena itu terpaksa setuju dan kembali ke rehabilitasi selama sekitar 2 minggu. Amy keluar dalam keadaan bersih dan kali ini tidak ada Black di sampingnya. Amy sekarang bersih dari zat dan kembali fokus pada dirinya sendiri. Pada tanggal 9 Februari 2008, Amy dinominasikan untuk 8 penghargaan Grammy Awards. Namun sayangnya visa Amy ditolak dan dia cuma bisa menonton acara tersebut di sebuah klub jazz bernama Riverside Studios bersama dengan teman-temannya, keluarganya dan juga manajernya. Dan dalam cuplikan itu, Amy terlihat dalam keadaan yang sangat baik dan juga sangat sehat. Amy berhasil memenangkan 5 dari 8 nominasi Grammy Awards itu. Kemudian saat Blake keluar dari penjara, Amy menggugat cerai Blake karena dia menyadari bahwa pria itu tidak baik untuknya. Pada tahun 2010, Amy dekat dengan seorang pria bernama Andrew Morris yang merupakan pengawalnya sendiri. Karena seringnya bareng-bareng dan Amy ngerasa udah dekat sekali dengan si Andrew, Amy pun akhirnya sering menceritakan tentang bagian terdalam dan tergelap di dalam hidupnya, seperti bulimia yang dia alami selama lebih dari 10 tahun yang telah menyebabkan dia berhenti menstruasi dan dia nggak mungkin bisa memiliki anak sendiri. Andrew itu selalu mendengarkan semua cerita Amy, dan untuk pertama kalinya dalam hidup Amy, dia ngerasa mendapatkan seorang terapis. Bukan cuma itu, Andrew juga bahkan berani ngelarang Amy pergi ke pub, dan di luar dugaan, Amy menurutinya dan malah berterima kasih pada Andrew karena dia menyadari bahwa pria ini menginginkan yang terbaik buat dia. Sampai suatu hari di bulan Maret tahun 2011, waktu itu Amy berusia 27 tahun. Dia sebenarnya dalam keadaan terbaiknya tanpa alkohol dan juga tanpa narkoba. Tapi dokter menemukan beberapa masalah kesehatan serius yang diakibatkan bulimia dan juga kebiasaan minum dia, serta penggunaan narkoba yang udah dilakukan selama ini. Jantungnya Amy ternyata berada dalam bahaya besar, terutama kalau dia mulai minum lagi. Namun perubahan positif yang dilakukan Amy membuat semua orang berpikir bahwa Amy itu sudah siap untuk melakukan tur lagi. Jadi akhirnya mereka menyiapkan tur Eropa buat Amy, dan Amy setuju melakukan tur. Meskipun sebenarnya dia tidak begitu excited dan bahkan dia cenderung gugup untuk melakukan tur ini. Ketakutan dan kecemasannya itu mendorong dia untuk kembali minum alkohol dan juga menggunakan narkoba lagi. Pada tanggal 18 Juni tahun 2011, Amy dijadwalkan tampil di Belgrade, Serbia. Amy sebenarnya sudah bersikeras menolak untuk tampil, tapi dia tidak punya pilihan selain tampil pada malam itu. Dia pada saat itu tampak begitu tersesat dan rapuh, baik secara fisik maupun mental. Tapi dia tetap tampil di panggung selama 45 menit, lupa hampir semua lirik lagunya, nama teman-teman bandnya, bahkan kota tempat dia manggung. Amy kemudian mulai terlihat emosional dan dia mulai menangis di atas panggung. Tapi kerumunan semakin menekan dia dan semakin mencemooh dia. Dia sempat terlihat memeluk dirinya sendiri sambil menahan air matanya. Selama sisa pertunjukan, penampilannya tidak sesuai, nadanya nggak sesuai, nggak sinkron, dan Amy juga sering terlihat duduk santai dan membiarkan penyanyi pendukungnya memimpin di beberapa lagu. Setelah itu, dia dan bandnya meninggalkan panggung, dan sayangnya Amy tidak pernah kembali lagi.
Dan pertunjukannya malam itu menjadi sebuah bencana bagi dia, di mana semua penonton mencemoohnya, dan manajernya terpaksa membatalkan semua sisa turnya. Sayangnya nggak ada yang tahu bahwa itu akan menjadi performance terakhir yang dilakukan oleh Amy Winehouse. Selama 3 minggu kemudian, keadaan menjadi sunyi. Tidak ada kabar sama sekali dari Amy Winehouse. Sampai pada hari Sabtu tanggal 23 Juli tahun 2011, Amy Winehouse tiba-tiba ditemukan tewas di flatnya di Camden oleh pengawalnya si Andrew. Menurut kesaksian Andrew, hari itu jam 10 pagi, dia datang dan memeriksa Amy dan Amy terlihat baru saja tertidur. Jadi Andrew memutuskan untuk membiarkan dia tidur sedikit lebih lama. Terus 5 jam kemudian Andrew balik lagi untuk mengecek kondisi Amy dan dia menemukan Amy masih berada dalam posisi tidur yang sama seperti tidak bergerak sama sekali. Andrew kemudian mengguncang tubuh Amy dan dia menyadari bahwa Amy tidak bernafas dan tidak ada denyut nadi lagi. Jadi dia segera menghubungi 999 secepat yang dia bisa. Namun sayangnya semua sudah terlambat. Amy meninggal di usia 27 tahun karena keracunan alkohol. 3 hari kemudian pemakaman Amy diadakan dan dihadiri oleh semua orang yang mengenal dan mencintai dia. Mantan suaminya Blake dan juga penggemarnya meninggalkan lilin, surat, dan bunga di luar rumahnya. Bahkan ada juga yang meninggalkan rokok dan minuman beralkohol. Sebagai penghormatan setelah kematiannya, orang tua Amy mendirikan yayasan Amy Winehouse untuk mendukung kaum muda yang berjuang melawan penyalahgunaan narkoba dan juga tantangan kesehatan mental seperti putri mereka. Kematian Amy Winehouse ini membuat dia menjadi bagian dari 27 Club, di mana dia meninggal di usia ke-27 tahun. Menurut beberapa temannya, Amy pernah meramalkan bahwa dirinya akan menjadi bagian dari klub 27 itu. Dan ironisnya hal itu benar-benar terjadi. So guys, itu tadi cerita tentang Amy Winehouse, seorang musisi terkenal asal Inggris yang meninggal di usia 27 tahun dalam kesepian dan juga keputusasaan. Meskipun hubungan kematiannya dengan 27 Club hanyalah sebuah rumor yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya, namun masih banyak orang yang percaya bahwa itu bukanlah sebuah kebetulan belaka. Dan kalau kalian lihat, memang di cuplikan konser terakhirnya itu jujur menyentuh banget dan menyedihkan banget, apalagi waktu dia nangis sambil meluk badannya. Itu terasa banget kalau dia tuh benar-benar kesepian dan putus asa. Ya udah segitu aja guys cerita hari ini. Semoga bisa menghibur kalian dan semoga kalian bisa mengambil manfaat dari cerita ini, jauhi alkohol dan juga narkoba. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini dan tolong bantu subscribe dan share cerita ini ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa makin berkembang. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.